Hai, saya Victor dari Doxa Digital dan kami mengucapkan terima kasih kepada Anda telah mempercayai Doxa Digital sebagai mitra untuk layanan kirim email corporate dari kirim.email. Dan di video ini selama beberapa waktu ke depan kita punya mini pelatihan. Semoga pelatihan ini bisa membuat Anda lebih bisa mengadopsi kirim email dalam strategi pemasaran di perusahaan Anda. Oke, di layar kita bisa melihat ada akun yang baru di setup. Ya, jadi kalau Anda pertama kali punya atau memiliki akun kirim email, biasanya dia akan diminta untuk verifikasi data dulu ya. Jadi setelah verifikasi data, ini adalah layar yang Anda lihat ya. Jadi akun ini masih dalam review ya, tapi review ini sudah bisa digunakan untuk setup. Dan video ini adalah video pertama dan kita kan banyak bicara tentang setup. Nah, pelatihan ini tidak akan menjadi dokumentasi lengkap karena kalau mau Anda melihat dokumentasi lengkap dari kirim.email, Anda bisa masuk ke bawah sini ada tutorial, klik kanan tinggal open link in new tab. Di sini adalah dokumentasi resmi dari kirim.email ya. Ya. Nah, kalau Anda mau rubah bahasa Indonesia sebenarnya simple, tinggal ini diganti ide aja. Nah, ya. Jadi bisa ada dokumentasi dalam bahasa Indonesia. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi setelah akun dibuat, apa yang pertama kali kita setup ya atau kita setting terlebih dahulu? Bukan di menu ini ya, tapi yang pertama kali kita lakukan ada di menu kanan atas dan saya akan sedikit walkthrough tentang apa yang perlu kita setting. Ya, saya menggunakan akun yang namanya doxadigital.co.id ya. Ini adalah akun tes ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, pakai doxadigital.co.id. Nah, akun Anda bisa mengirimkan sender ya, jadi bisa untuk beberapa domain tergantung paket yang Anda ambil ya. Jadi misal di sini kita mau mengirimkan berdasarkan doxa360.com misalnya. Saya punya domain doxa360.com. Saya tinggal pilih di sini add ya, saya kasih nama tim doxa360 info@doxa360.com. Oke, seperti ini ya. Saya save. Ya. Nah, berapa banyak akun yang bisa digunakan sebagai sender ya. Jadi pada saat sender itu berarti pada saat kita nanti broadcast atau melakukan email automation di dalam kirim.email, ini adalah from-nya ya. Jadi kayak pengirimnya siapa. Ya, ada berapa banyak bergantung kepada paket yang kita gunakan ya. Oke, jadi di sini masih pilihannya not active. Kenapa? Karena kirim.email harus memverifikasi email ini beneran ada atau tidak gitu ya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah periksa email kita ya, kemudian klik link di dalamnya ya, simple, cuma itu aja. Oke, ini adalah email yang dikirimkan. Jadi saya tinggal klik di sini. Success, your email has been confirmed. Jadi tinggal diklik. Kemudian di sini sudah di approve ya. Oke, kita set. Nah, aktif ya. Oke, kita baru setup email sender ya. Email yang akan masuk ya atau akan digunakan pada saat kita mengirimkan broadcast automation. Jadi ada from-nya. Nah, from-nya itu adalah email sender ini. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita set advanced sender domain. Nah, ini menarik nih. Jadi ini adalah sebagian dari proses autentikasi pada saat email dikirimkan. Email-email klien ya seperti Gmail atau Yahoo ya, pakai mailbox ini kadang-kadang server suka melakukan verifikasi legit gak server kirim email atau server apapun mengirimkan email atas nama doxadigital.co.id dalam contoh ini ya. Nah, ini ada verifikasi yang perlu dilakukan ya. Ada 2 record yang perlu kita kirim. Nah, ini agak teknis nih. Jadi buat Anda yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam hal setup domain, silakan kontak support kami akan bantu setup untuk Anda. Oke, dalam video kali ini saya akan setup ya, langsung depan Anda. Jadi yang pertama adalah kita add new, domainnya kita tulis doxadigital.co.id, submit, sukses ya. Nah, sekarang verifikasinya sudah kita sudah daftarkan, tinggal setup
di DNS sebutannya, domain name server ya. Jadi di sini kita di Doxa Digital Co ID untuk DNS-nya saya tinggal add record ya. Ini bisa dimatikan karena saya pakai Cloudflare ya. Jika Anda tidak pakai Cloudflare pada dasarnya hampir sama settingnya ya. Di sini tinggal saya bikin CNAME ya, targetnya ke bentar saya lihat lagi ya, im kirim.email seperti ini ya. Saya matikan. Oke, yang pertama ya, jadi kirim email._domain key Doxa Digital Co ID ya, sama seperti ini ya, .your domain di pointing ke dkim.kirim.email. So save. Oke, yang kedua, include di SPF record ini format ini ya. Nah, ini sedikit tricky karena di akun Doxa Digital sudah ada SPF record seperti ini ya. Jadi sudah ada mailbox untuk domain co ID-nya. Saya tinggal set ini aja berarti ini ya. Jadi ini kalau ini kita kirim, kalau ini kita copy paste, dia akan mengoverride settingan yang sebelumnya kan. Jadi kita tinggal tambah. Nah, tambahnya itu tinggal di set include-nya aja sebenarnya ini. Copy, kemudian saya paste seperti ini ya. Jadi seakan-akan cara bacanya adalah server SPF kerjamnal.co dan server SPF untuk kirim.email ini boleh mengirimkan atas nama Doxa Digital Co ID, kira-kira seperti itu. Saya save. Oke, jadi kita sudah bikin dua record. Yang pertama adalah CNAME, yang kedua adalah SPF recordnya di update ya. Oke, jika sini sudah ya, mari kita cek verify. Domain sender masih belum ya. Oke, kita tunggu ya beberapa saat karena perubahan DNS ini kadang-kadang membutuhkan waktu. Oke, domain sender sudah verified. Jadi baik DKIM maupun SPF sudah verified, artinya kita bisa kirim broadcast nanti dengan domain kita sendiri karena sudah verified ya dua-duanya. Oke, itu adalah hal yang esensial untuk kita set di settingan akun kita ya. Hal yang pertama sebelum kita belajar tentang blast, automation dan lain sebagainya, ini yang perlu kita setup terlebih dahulu ya. Notifikasi ini kalau jika kita mau dapat pemberitahuan via email, misalnya ada orang yang unsubscribe atau ada orang yang subscribe ya. Jika Anda ingin mendapatkan notifikasi, silakan masukkan saja emailnya seperti ini. Right ya, seperti ini. Oke. Ini API token, ini digunakan pada saat nanti integrasi. Di video ini kita tidak akan bahas ya, karena ini sudah agak advance ya. Tapi kira-kira itu ya. Nah, ini kalau kita nanti mau pakai form atau tracking domain ya, ada domain lain, kita mau embed formnya ke domain lain dan kita pengen lacak gitu ya. Ini juga tidak terlalu esensial buat kita yang baru mulai ya. Sepertinya ini juga sama ya. Oke, kita loncat ke settings ya, ada settings ya. Ini kalau kita mau mengganti interface dari kirim email dengan bahasa Indonesia, silakan ya. Apa itu ZER ya? ZER ini adalah zombie email removal, sebuah fitur yang cukup keren dari kirim email. Artinya dia akan melihat kalau dalam kita nanti punya database email, ternyata emailnya itu tidak pernah merespon, dikirim tidak pernah buka, tidak klik dan lain sebagainya, dia akan otomatis dibuang ya. Nah, ini kita bisa set ya, bahkan sampai 3 tahun misalnya. Jadi misalnya dalam 3 tahun subscriber kita tidak pernah buka, tidak pernah interaksi, tidak pernah melakukan apapun gitu ya, langsung dibuang secara otomatis ya. Satu sisi ini ada bagusnya karena kalau email sudah tidak aktif berarti open rate kita pada saat kita broadcast akan kurang itu bagus ya, open rate-nya. Ya, jadi seakan-akan kita kirim email ke email-email yang tidak mau terima kita gitu ya, kurang engage gitu ya. Ya, jadi saya sarankan ini dinyalakan ya, mungkin setahun kali ya, waktu yang pas ya. Jadi kalau setahun ini memang subscriber kita tidak pernah membuka email, tidak pernah berinteraksi dan lain sebagainya, lebih baik diabaikan saja ya. Karena percuma juga kita mau kirim email berapapun dalam setahun dia nggak buka-buka kok gitu. Seakan-akan seperti itu ya. Nah, default track open click ini saran saya ini semua aktif aja default ya. Ya, kalau kita pengen affiliate link ya, ini juga
saran saya ini dimatikan sajalah. Ya, biar biasanya nanti kalau ada affiliate link di setiap kali kita email di bawahnya tuh ada kayak semacam pemberitahuan bahwa ini dikirim lewat kirim email. Nanti kalau mereka klik lewat link itu dan mereka daftar, Anda dapat komisi gitu. Selebihnya ini default aja. Saya rasa tidak ada yang penting. Web copy ini apa? Web copy ini kita nanti akan dibuat versi webnya. Jadi setiap kali kita kirim email, orang kalau tidak bisa baca lewat email tinggal klik linknya, mereka bisa lihat web copy-nya. Oke ya, ini di set aktif nggak apa-apa. Ya, selebihnya abaikan. Oke, itu adalah tutorial pertama ya, video pertama tentang setting. Jadi yang sebelum kita melakukan segala hal ini, lakukan setting akun dulu. Oke? Jadi jika sudah selesai, kita akan lanjut ke video selanjutnya tentang bagaimana menggunakan kirim.email ya untuk bisnis Anda.